Halo semuanya, baik lagi di channel gue dan hari ini kita akan nge-review satu unit kamera. Ini modelnya bisa dilihat bentar, nggak mau fokus ya. U6 Plus ya. U6 Plus ini gue beli dari Sanjo Store. Ini ada opsi yang dual kamera, tapi gue beli yang single. Kenapa gue beli yang single? Karena eh yang belakang itu gue nggak suka karena model belakangnya kayak kamera mundur ya, jadi ya ribet juga masangnya, harus ngebongkar-bongkar panelnya terlalu banyak karena kan harus taruh di belakang ya, di pintu, bukan yang naruh di kaca. Jadi mendingan nggak usah lah, gue pakai yang single aja, yang penting kita bisa ngerekam kondisi di depan. Di sini harganya ini murah, nggak sampai 300.000. Terus dia udah ada fitur ADAS katanya, tapi gue nggak akan bahas fitur ADASnya ya, karena mobil ini hanya untuk mobil dalam kota, jadi nggak akan berfungsi banget. Karena ADAS itu kalau nggak salah hanya berfungsi ketika kalian lagi cruising atau lagi di jalan kecepatan tinggi. Kalau buat macet-macetan sih kayaknya nggak kepake. Nah ini kameranya udah gue unboxing ya, kameranya ada di sini, tapi kita bahas yang ada di dalam kardus dulu. Ini kardusnya kayak gini doang. Oke, ini asli tempat buat kamera. Terus ini ada servis, ada buku manualnya. Terus gue beli memory card terpisah karena gue cari yang termurah. Ini gue pakai 32 GB, katanya dia bisa up to 64 GB, tapi gue pakai 32 aja buat main aman. Takutnya 64 nggak kedetek kan, buang-buang duit ya, sayang. Dan 32 GB juga harusnya sih cukup buat ngerekam kondisi di jalan itu gimana. Nah ini kameranya kayak gini, jadi bisa dinaik turunin sudutnya. Aslinya di sini itu ada tatakannya buat nempel di kaca, tapi udah gue pasang di mobil, jadi eh, apa namanya, kita nggak akan lihat di kamera ini. Ini slot micro SD-nya di samping, dan dia cara masang tatakannya itu cukup di kebawahin. Jadi ini nempel nih, misalkan tatakannya di sini nih, kalian cuma tinggal tekan ke bawah aja, ngelepasnya tekan ke atas, jadi ini ke mundur. Kalau masang ke bawah turun gitu doang. Ini kita dikasih kabel kayaknya panjang, cuma gua nggak tahu ini cara masangnya gimana karena kan kabelnya tergolong tebel banget. Harusnya kalau menurut pandangan gue, kalau pabrikan bikin kayak gini, kalau bisa mereka bikin kabel yang setipis mungkin, karena untuk nyelip-nyelipin ke dashboard itu agak-agak sulit. Ini jadi koneksinya pakai USB, harus wajib mesti kudu pakai head unit Android, karena nanti begitu dia dicolok ke head unit, dia langsung ada software yang kita bisa install. Habis itu kita harus update. Nanti gue bakal tunjukin caranya. Kebetulan punya gue udah update, nanti gue bakal tunjukin cara instalasinya gimana. Oke, langsung aja ini kita rakit ke mobil si kamera ini dan kita tes hasilnya kayak gimana. Oke, jadi ini udah kepasang ya. Jalurnya agak sulit kalau di E36 karena memang mobil ini nggak didesain sama sekali. Tahun 97 itu kan nggak ada kamera ya, bahkan ya kamera dashcam apapun, kamera pocket masih barang yang sangat mewah, jadi belum didesain untuk itu. Jadi triknya, kamera gue taruh sini, udah gue tempel ya kan, kabelnya ini gue selipin di plafon. Jadi plafon gue angkat sedikit, ini sambungannya di sini nih, ini sambungannya di sini. Terus kan harusnya kan ditaruh di pilar A masuk ke dalam kan, ini pilar A nya kan bekas dilem-leman dan agak susah dan resiko patah-patah segala macam. Akhirnya gue masukin ke karet pintu, karet apa sih namanya, karet body lah ya. Gue selipin, gue masukin ke bawah kolong sini lewat dalam glove box, nyambung ke head unit. Nah ini sekarang kita langsung aja tes, nyalain si head unitnya. Sekalian gue tunjukin ke kalian footage-nya kayak gimana. Tapi nanti mungkin gue backup kali ya si hasilnya, biar kalian bisa lihat langsung hasil footage-nya kalau lagi jalan dan kalau lagi malam hari. Tapi gue nggak janji dalam waktu dekat karena mobil ini jarang jalan. Kita buka dulu, kita nyalain. Nah head unitnya nyala, terus kita tunggu. Nah dia udah nyala. Terus kita masuk ke high definition. Ini aplikasi namanya high definition apa gitu ya. Jadi kalau kalian cara installnya gimana, pertama nih kalian cari file explorer dulu ya kan, file manager, file explorer apapun itulah. Terus di sini kalian cari APK. Nah di sini tuh namanya dia EV card DR DVR FVF ya, Fanta Victory card
Car DVR ya. Ini aplikasi yang ini kalian install. Nanti begitu kalian install, dia akan ke install tuh, di yes 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 aja, di approve. Terus nanti kalian buka aplikasi ini. Nah ini kan gambar footage-nya nih udah keluar nih ya, nggak, gambar hasilnya. Ini buat nyetingnya. Di sini tuh kalian bisa foto, bisa record ya nggak. Ini fitur auto record apa enggaknya. Ini gue nyalain karena biarin aja, biar dia ngerekam terus, karena kan udah gue kasih micro SD yang tadi 32 GB. Ini buat ngefoto, ini buat nge-record audio. Jadi kalau misalkan kalian nyanyi di mobil atau kalian debat segala macem, ngobrol, itu harusnya kedengeran karena sini kayaknya ada mic-nya ya. Tapi nggak akan gue pakai karena kadang-kadang privacy. Kalau ini kan buat barang bukti ya, buat barang bukti. Jadi kayak takutnya orang-orang pada denger segala macam kan kurang enak juga. Terus ini playback video. Kalau kalian mau lihat nih konten-kontennya segala macam ya kan. Satu video itu dibuat sama mereka 1 menit. Jadi kalian tinggal urut aja menit keberapa. Ini kan bisa dilihat nih 2024 10.25, jamnya 14.27.50. Nah mereka bakal ngerekam sesuai dengan step 1 menit gitu loh, biar filenya itu nggak kebanyakan. Lanjut, terus ini itu ada fitur-fiturnya nih. Nah tapi sebelum ini keluar fitur-fiturnya, kalian harus download dulu aplikasinya di settings, terus kalian ada about app, terus ada check new version. Kalian cek, nanti di approve ACC aja semua pokoknya. Kalau nanti dia minta izinkan untuk, gue lupa bahasa Inggrisnya apa ya, izinkan untuk install aplikasi dari sini, di approve aja ya. Jangan lupa harus nyambung wifi dan harus pakai head unit Android. Kalau nggak pakai head unit Android nggak bisa. Lanjut, ada fitur gue nggak tahu air navigation itu kayaknya. Jadi gini, kalau kalian buka ini nanti misalkan kita pakai navigasi di head unit ini, misalkan dikasih tahu belok kanan, nanti dia ngasih tahu belok kanan. Gue nggak akan pakai ini karena baik lagi fungsi utama yang gue pakai adalah buat dashcamnya. Tapi kalau kalian mau coba ya silahkan. Gue nggak akan pakai karena cancel mana sih. Terus ada settingan brightnessnya, ngaruh ya. Oke, ini buat ngaruh brightness kamera. Kayaknya buat kayak ISO deh, semacam kayak ISO. Ini tapi gue kurangin sedikit kayaknya, agak too much. Sebentar, gue setting dulu. Save. Oke. Brightnessnya udah oke. Sebentar, ada kepencet. Brightnessnya udah oke. Lalu kalian ada fitur, gue nggak tahu nih iDock nih apa. Oh, mungkin kayak kecepatan segala macem ya. Ini kan kayak GPS yang ngadep mana. Ini bener ngadep north apa kayaknya, nggak tahu gue. ADAS. Ini ada ADASnya, tapi nggak gue aktifin ya karena seperti yang gue bilang, gue bakal pakai di dalam kota yang macet. Jadi ya begitulah. Oke, kayak gitu fiturnya. Nanti gue bakal tunjukin ke kalian footage-nya ketika dites malam hari dan juga siang hari di jalan raya. Ini kan masih di rumah nih ya kan. Oke, kayaknya kita langsung aja jalan, kita tes ke kamera ini, lalu kita lihat hasil footage-nya.
Nah oke, itu tadi dia footage-nya udah kita lihat sama-sama. Jadi kita tinggal menentukan ya nggak, menurut kalian apakah ini worth it atau enggak. Tapi kalau menurut gua sih, untuk harga kurang dari 300.000 kalian dapat memory card 32 GB, itu worth it banget sih. Karena menurut gue DVR atau dashcam atau apapun kalian sebut ini, kalian tidak perlu yang best of the best dari footage-nya. Karena plat nomor itu juga di Indonesia, maaf ya bukannya mendiskreditkan institusi tertentu, tapi kalau kalian tahu plat nomornya yang melanggar juga beberapa kesempatan nggak ditindak gitu loh. Jadi kayak ya penegakan hukumnya masih agak-agak kurang. Yang penting kalau kalian kenapa-napa di jalan, kalian setidaknya bisa untuk menunjukkan bahwa kalian itu nggak bersalah gitu aja loh. Kalian mengemudi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk harga 300.000, fungsi yang gue kejar hanya itunya aja ya. Jadi dia bisa auto ngerekam, bisa ngerekam suara di dalam mobil segala macam. Menurut gue itu worth it banget. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian mau link pembelian dashcam ini dan juga memory cardnya, seperti biasa di bawah di deskripsi, kalian lihat aja. Oke, kayaknya segitu aja. Sampai jumpa di video gue berikutnya.